Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang Ummahatul Mukminin, ibu kaum mukminin atau istri-istri Nabi Muhammad SAW. Panggilan Ummahat Mukminin merupakan panggilan syar'i dan Allah sendiri yang memberi gelar ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Nabi lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Selanjutnya kita akan membahas tentang pernikahan Nabi dengan istri-istri Nabi beserta sifat-sifat istri Nabi juga hikmah di balik pernikahannya. Barangkali hal ini terasa aneh untuk masa sekarang, tapi percayalah bahwa gaya hidup manusia di masa lalu memang demikian dan bukan hanya tradisi bangsa Arab saja, melainkan semua bangsa sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya. Sejarah Eropa, Cina, India, Arab, dan nyaris semuanya memang terbiasa memiliki istri banyak hingga puluhan. Bahkan raja-raja di Jawa pun punya belasan selir. Lalu datanglah syariat Islam yang dengan bijaksana memberikan batasan hingga maksimal 4 orang saja. Kalau terlanjur sudah punya istri lebih dari 4, maka harus diceraikan, suka ataupun tidak suka, sebagaimana surat An-Nisa ayat Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya. Tetapi khusus bagi Rasulullah SAW, Allah Ta'ala tidak memerintahkannya untuk menceraikannya para istrinya. Tidak ada pembatasan maksimal, hanya 4 orang saja. Justru pengecualian itu merupakan bentuk kasih sayang Nabi kepada mereka, bukan sebaliknya. Istri Rasulullah SAW dipanggil Ummahat Mukminin, ibu dari orang-orang beriman. Dan karena tingkat kehormatan mereka dapatkan dengan menikahi Rasulullah SAW, Allah melarang mereka untuk menikahi orang lain, termasuk sahabat Nabi, dan umat Islam dilarang menikahi mereka setelah dan sebelum kepergian Nabi, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Mari kita bahas satu persatu 11 pernikahan Nabi beserta istri-istrinya dan 2 budak beliau. Setiap perkawinan Nabi SAW memiliki alasan khusus di baliknya dan dimaksudkan untuk mendukung Islam. Yang pertama yaitu pernikahan Nabi SAW dengan istri pertamanya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Nabi SAW pada kakek kelima, yaitu Qusay. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, orang pertama yang menerima dakwah Islam dan wanita yang paling dicintai beliau sebelum turunnya risalah Islam. Siti Khadijah dijuluki At-Tahirah, suci, sebab perempuan mulia itu tidak pernah sekalipun ikut dalam arus gelombang zaman jahiliyah.
Sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Atik bin Al-Aid Al-Mahzumi, kemudian ia meninggal, dan yang kedua dengan Abu Hala bin Nabashi Al-Tamimi, yang juga meninggal. Tapi dari Abu Hala, ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hindi bin Abu Hala. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia dengar dari orang-orang dari Maisarah menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang. Semakin tapaklah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya. Singkat cerita, sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama pamannya datang ke rumah Khadijah radhiyallahu anha untuk melamarnya. Tak kala persetujuan dari kedua belah pihak setuju, akhirnya pernikahan Nabi SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha berlangsung pada tahun 15 sebelum masa kerasulan. Pada tahun 595 Masehi di kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah dengan mahar sebesar 20 ekor unta bakroh menurut sebagian pendapat, dan menurut pendapat lainnya sebesar 5.000 dirham. Yang pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun dan umur Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Oleh sebagian pendapat dan sebagian lagi mengatakan 28 tahun. Dalam tarikhnya, Ibnu Atsir menulis Siti Khadijah adalah seorang niagawati yang mempunyai kedudukan terhormat dan memiliki harta kekayaan besar. Dalam mengelola perniagaannya, ia memperkerjakan kaum pria untuk menjualkan barang-barang dagangannya dengan menerima sebagian dari keuntungan yang didapatkannya. Namun pembisnis kaya raya itu lalu menikah dengan seorang pria calon pemimpin besar umat manusia, Muhammad Al-Amin. Allah telah memilih pendamping yang sangat tepat bagi misi-misi besar yang diembannya kelak. Seorang wanita terhormat, kaya raya, cerdas, tegas, bijaksana, dan rela mengorbankan hartanya untuk mendukung perjuangan suami tercinta. Ketika suami tercintanya menjauhi dunia untuk berkholwat dengan Tuhannya, mencari kebenaran hakiki di kesunyian Gua Hiro, Khadijah tampil dengan penuh pengorbanannya. Disiapkannya seluruh kemampuan yang dimilikinya, seluruh harta benda dimilikinya dikorbankan kepada perjuangan suci suaminya untuk membebaskan umat manusia dari kesesatan dan kejahilian. Ia tidak pernah mengeluh dan menghitung-hitung berapa besar yang dikeluarkan untuk perjuangan suaminya ketika wahyu telah turun. Khadijah pun rela dan ridho menyediakan rumahnya untuk pusat dakwah Nabi, mengantar makanan ke tempat ibadah Nabi, menenangkan jiwa Nabi manakala ketakutan bertemu malaikat Jibril pertama kali, yang menyelimuti kegundahan Nabi, serta membiayai perjuangan Nabi sampai ketika diboikot penduduk kafir Quraisy, dan perjuangan itu dilakukannya hingga akhir hayatnya. Maha suci Allah atas cinta suci yang mengalir dalam napas jiwa raga Khadijah, sehingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan seperti, demi Allah, Allah tidak memberiku wanita pengganti yang lebih baik daripadanya. Dia beriman kepadaku tak kala orang-orang mengingkarinya. Dia mempercayaiku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membantuku dengan hartanya saat orang-orang tidak mau membantuku. Dialah ibu dari anak-anak yang Allah anugerahkan kepadaku, tidak dari istri-istri yang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 7 orang putra-putri. 6 diantaranya merupakan anak dari Khadijah radhiyallahu anha, yaitu 4 anak perempuan dan 2 anak laki-laki yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 2 anak laki-laki Rasulullah meninggal saat mereka masih kecil. Maka sangat layaklah bila sang Khadijah Al-Kubra mendapat keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain, yaitu menerima ucapan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Agung, yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, itulah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman."
Apabila ia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhanmu dan dari aku, dan beritahukan kepadanya tentang balasan sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Hadis riwayat Bukhari. Selama 25 tahun menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad tak pernah menikahi wanita lain. Itu sebabnya banyak yang mengatakan Khadijah adalah cinta sejati Rasulullah. Keduanya hidup dengan perasaan cinta satu sama lain. Meskipun Khadijah telah wafat, tapi cinta Rasulullah tetap kepadanya, tak pernah padam. Sampai Aisyah pernah cemburu kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun saat Rasulullah berusia 50 tahun dan dimakamkan di Al-Ma'la. Adapun keistimewaan dari Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha diantaranya adalah 1. Istri pertama dan tercinta Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah dimadu. 2. Wanita pertama yang menyambut seruan iman tanpa membantah atau berdebat. 3. Akhlaknya yang sangat mulia yang membekas di hati suaminya, sehingga Nabi SAW selalu menyebut-nyebut kebaikannya walaupun ia telah wafat. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan salam khusus untuk Khadijah radhiyallahu anha melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW disertai kabar gembira. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, laki-laki sempurna banyak sekali dan tidak ada yang sempurna dari wanita kecuali 4, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad SAW. Demikianlah sekelumit kisah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha dan keistimewaannya. Kita lanjut dengan pernikahan Rasulullah yang kedua dengan Saudah binti Jam'ah bin Qais radhiyallahu anha.